Halo Sobat Sekolah, ketemu lagi dengan saya Kadiana. Kali ini kita akan belajar mengenai siklus mitigasi bencana. Sobat Sekolah sudah siap untuk belajar? Nah, Sobat Sekolah, materi sekarang adalah siklus mitigasi bencana. Apa itu siklus? Siklus yaitu kejadian atau daur yang berulang-ulang dan terjadi secara terus-menerus. Nah, mitigasi bencana seperti pada subbab yang sebelumnya, mitigasi bencana adalah upaya untuk mengurangi resiko atau dampak dari adanya bencana tersebut. Nah, siklus mitigasi bencana secara garis besar ada 3. Yang pertama, pra-bencana, yaitu sebelum terjadinya bencana, upaya untuk mengurangi resiko atau dampak terjadinya bencana sebelum terjadinya bencana. Lalu ada pada saat bencana terjadi, dan ada pasca bencana, yaitu sesudah terjadinya bencana. Oke sobat, nah di sini ada 4 tahapan dari siklus mitigasi bencana. Yang pertama ada tahapan pencegahan dan mitigasi. Apa itu tahapan pencegahan dan mitigasi? Yaitu upaya yang dilakukan agar bencana tersebut semakin berkurang dampak resikonya di masyarakat. Contohnya, ketika kita mendiami suatu wilayah daerah rawan gempa, berarti sebelumnya daerah tersebut sering terjadi gempa. Maka setelah itu kita membuat tahapan pencegahannya, seperti membuat peta persebaran titik-titik terjadinya gempa, lalu membuat alarm peringatan ketika gempa itu terjadi, dan membuat pondasi rumah dikokohkan lebih kokoh dari pondasi rumah-rumah sebelumnya, sehingga pada saat gempa itu terjadi, nah, bangunan ataupun dampak kerusakannya bisa kita minimalisir, seperti itu. Nah, selanjutnya ada tahapan kesiapsiagaan. Nah, pada tahapan ini, pemerintah menyusun langkah-langkah untuk melakukan mitigasi bencana, melakukan pencegahan, contohnya seperti rencana-rencana untuk evakuasi, rencana-rencana untuk jalur-jalur keamanan ketika bencana itu terjadi. Nah, selanjutnya yang ketiga ada tahapan tanggap darurat. Apa itu tahapan tanggap darurat, sobat? Yaitu tahapan ketika bencana sedang terjadi. Nah, apa saja sih hal-hal yang harus kita lakukan ketika bencana sedang terjadi? Yang pertama, menyelamatkan diri dan orang terdekat. Yang kedua, diusahakan untuk jangan panik. Karena kita panik, kita tidak dapat melakukan apapun. Nah, untuk yang ketiga, ketika sudah rileks atau tidak panik, kita coba lari menjauh sejauh mungkin dari area yang berbahaya. Contohnya, ketika kita sedang di pantai, lalu terjadi gempa yang sangat besar, dan tiba-tiba air laut surut, kita pasti akan berpikir, apa sih ini, kenapa ini bisa terjadi gitu ya. Nah, pastikan kita berpikir secara logika, ini itu seperti tanda-tanda terjadinya tsunami. Nah, setelah itu kita usahakan untuk lari menjauh dari areal pantai. Nah, setelah lari menjauh, lalu lindungilah diri kita dari benda-benda yang berbahaya untuk tubuh. Jadi misalnya ketika kita berlari, kita melewati bangunan yang hampir roboh, nah kita harus menjauhi area-area yang kira-kira dapat melukai diri kita sendiri. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi. Tahapan ini dilaksanakan ketika bencana sudah terjadi. Nah, pada tahapan ini ada beberapa kegiatan yang akan kita lakukan, seperti memberikan bantuan kepada korban-korban yang tertimpa bencana. Bantuan dapat berupa bantuan makanan, obat-obatan, lalu pemulihan mental. Selanjutnya, setelah memberikan bantuan, kita melakukan inventarisir kerusakan, baik itu kerusakan bangunan ataupun kerusakan infrastruktur, sarana prasarana yang rusak karena dampak dari bencana tersebut. Nah, setelah inventarisasi, kita lakukan evaluasi. Evaluasi dari bencana yang sudah terjadi. Biasanya yang melakukan evaluasi itu pemerintah dan masyarakat setempat. Nah, melakukan evaluasi di sini dalam artian bagaimana
proses penyelamatan masyarakat ketika bencana itu terjadi. Nah, ketika kita mengetahui bagaimana prosesnya, kita dapat memperhitungkan ketika bencana itu akan terjadi lagi, apakah kita melakukan hal yang sama seperti itu, atau kita dapat memperbaiki halnya di lain kali. Seperti misalnya banyak masyarakat yang panik ketika bencana itu terjadi. Nah, pada tahap evaluasi ini kita usahakan atau menghimbau kepada masyarakat untuk tidak panik dengan cara melakukan penyuluhan tentang tanggap bencana. Nah, setelah tahapan evaluasi, barulah ada tahapan rekonstruksi. Kita bangun bangunan-bangunan yang rusak, sarana-prasarana yang rusak, menjadi kondisi normal seperti itu. Sobat-sobat pengerti? Oke sobat sekolah, barusan kita sudah belajar tentang siklus mitigasi bencana. Nah, untuk pembelajaran kali ini sampai di sini saja ya. Salam sobat sekolah.